Pernikahan yang sehat melibatkan dua orang yang tidak malu mengakui saat ia berbuat salah dan belajar dari kesalahan tersebut. Dengan ekspresi sedih, Tengku Dewi mengungkapkan faktor apa yang menyebabkan rumah tangganya tidak bisa diselamatkan lagi. Red flag-nya apa sih yang kelihatan pertanda bahwa hubungannya nggak sehat? Apalagi misalnya kalau secara teori hubungan pernikahan nggak sehat itu karena 3 hal. Pertama komunikasi, yang kedua finansial, yang ketiga seksual. Nah kalau dari Kak Dewi sendiri melihatnya red flag hubungan nggak sehatnya itu apa? Faktor utamanya komunikasi kah atau? Ketiga kayaknya. Pertama kedua bagus banget, maksudnya nggak ada masalah. Ketiga itu juga sering udah kita omongin gitu, tapi dia selalu beranggapan nggak ada apa-apa, nggak ada masalah gitu. Tapi ya itu dia mencari jalan keluar sendiri. Justru kita pas terakhir tuh lagi mencari psikolog yang untuk khusus spesialis itu ya. Aku udah konsul, pas giliran dia kan sendiri-sendiri dulu kan biasa dok, baru berdua kan. Kejadian, mungkin ini jawabannya. Udah lama sebenarnya. Kalau masalah itu tuh udah dari anak pertama itu udah mulai ada red flag, sudah mulai ya hubungan yang udah lama gimana ya dok ya. Terus dia juga masih muda juga kan kayak gitu. Cuma aku memang nggak terlalu fokus ke situ dok. Jadi kalau misalnya aku pun ada pemikiran kayak gitu, yang dulu-dulu aku jarang ngomongin juga. Jadi sama-sama diem aja gitu. Meskipun hubungannya dengan Andrew sedang tidak baik-baik saja, kepada Suara Hati, perempuan bernama lengkap Tengku Dewi Sylvia Putri Siregar ini menceritakan tentang sosok Andrew sebagai seorang suami. Dia tuh orangnya kan memang bule banget gitu, yang ya nggak terlalu mikirin harta juga. Jadi dia lebih kayak ya udah gue kerja buat bini, buat istri, buat keluarga udah gitu. Dia ya seperlunya aja gitu. Kerjaan juga dia tuh suka konsul sama aku juga sama. Jadi ya kita tuh udah kayak sahabat sama pasangan gitu. Misalnya ini aku mau ambil kerjaan ini, menurut kamu gimana ya? Atau kayak dia ada masalah gitu. Termasuk pas sebelum kejadian ini tuh sebenarnya dia ada problem lah di kerjaan dia. Itu sempat curhat kan, kita malam tuh curhat deep talk lah sebelum tidur tuh kita sering banget deep talk. Apa aja, ngomongin kerjaan, kadang ngomongin orang juga gitu kan. Nah, aku nggak tahu pas yang terakhir kejadian itu kan, sebelum aku blow up, dia tuh sempat ada problem lah di kerjaannya dia. Ada satu project yang harusnya dia harapin nggak sesuai dengan apa yang dia harapin. Aku coba untuk kasih support, kayak ya udah gini-gini, udah kayak manajernya lah, kita coba ini planning lah buat kedepannya gimana. Nah di saat itu juga dia ketemu sama perempuan. Aku nggak tahu apakah itu pelariannya dia di saat dia punya masalah. Dia ceritanya ke aku, tapi untuk hal lain dia mencari yang lain. Nah itu aku masih bingung gitu loh dok. Di balik ujian yang menimpa rumah tangga Tengku Dewi dan Andrew Andika kini, pasangan yang menikah pada tahun 2007 lalu ini juga memiliki kisah romantis tersendiri. Dengan ekspresi sendu, perempuan berambut pendek ini menceritakan perjalanan cintanya dengan Andrew. Waktu itu aku kalau nggak salah lagi bawain acara bola di Trans TV juga sama. Nah dia tuh kan pencinta bola. Nah dia coba DM aku, standar lah dari sosial media. Terus berlanjut karena ternyata dia temen-temenku juga ketemuan. Nggak satu circle, tapi dia karena aku nggak respon jadi dia tahu aku temennya si ini. Jadi pas kita jalan bareng dia muncul yang kayak gitu-gitulah, usaha. Dari situ Pak, aku juga nggak nyangka ternyata dia jadi suami aku gitu, karena pada saat itu aku ya biasa aja, bukan yang orientasi aku tuh bukan yang pengen pacaran sama artis juga atau entertainment gitu, enggak. Dia deketin karena memang aku orangnya juga ini orang baik gitu kan, kayak kita banyak kesamaan juga, banyak hobinya bareng, ya berjalan aja gitu.
sempat putus juga sebelum nikah tuh, sempat putus lama. Akhirnya dia minta balikan, kita sama-sama mutusin buat kembali. Habis itu dianya yang bilang, ya udah daripada putus lagi kita nikah aja yuk, biar nggak putus lagi gitu loh, biar ada tujuan.